Apa yang akan kalian lakukan ketika dalam perjalanan ke suatu tempat kalian melewati sebuah kota yang tak berpenghuni? Kota yang ditinggalkan oleh penduduknya karena alasan tertentu dan menjadikan kota-kota ini tampak sangat menyeramkan. Dan berikut kota-kota terlantar yang tak boleh kalian kunjungi. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe agar kami bisa menemani kalian setiap harinya. Saint Elmo. Saint Elmo, bukan yang ini. Saint Elmo dulunya pernah menjadi kota penambang yang sangat populer di Colorado. Mereka memiliki populasi manusia bumi sekitar 2.000 orang ketika pertambangannya masih dibuka. Namun, sejak industri pertambangan itu mulai menurun, banyak warganya mulai mengepak barang. Bukan karena diusir oleh keluarganya atau mau liburan ke Bali, tetapi mereka pergi meninggalkan kota tersebut. Saint Elmo ditutup pada tahun 1922, menyisakan banyak bangunan, rumah, dan gereja. Bangunan ditinggalkan begitu saja, utuh berserta barang-barangnya yang ada di dalamnya. Namun, sebenarnya kota ini tidak benar-benar ditinggalkan, karena ada beberapa orang yang masih tinggal di sana, dan dikatakan bahwa tempat itu berhantu. Krakow, Italia. Kota Krakow adalah kota yang berada di daerah Basilicata, Provinsi Matera, Italia. Kota ini terletak di tempat yang paling greget, yaitu di atas bukit dengan ketinggian 391 meter di atas permukaan laut. Pada tahun 1656, kota ini telah diserang wabah mematikan, yang mengakibatkan ratusan penduduk di kota ini meninggal dunia. Setelah diserang wabah, kota ini kembali diguncang gempa dan tanah longsor. Setelah kejadian inilah para penduduk mulai bermigrasi meninggalkan kota ini. Sejak saat itu, kota Krakow menjadi kota yang tak berpenghuni dan dikenal sebagai kota mati. Meskipun begitu, banyak orang yang mengunjungi kota ini, bukan untuk berkenalan dan minta nomor WA hantu-hantu di sana, melainkan untuk berwisata untuk melihat keunikan arsitektur kota ini. The City Underwater. Kota ini dulunya dikenal dengan sebutan Sea Cheng, atau yang kini kita kenal dengan sebutan Lion City. Bukannya di daratan, kota ini malah ada 40 meter di bawah air Danau Qiandao, Provinsi Zhejiang, Cina. Pada tahun 1959, pemerintah Cina sengaja menenggelamkan kawasan itu. Bukan karena perintah Bu Susi, melainkan demi membangun dam PLTA Xin'an. Hampir 300.000 orang diungsikan karena mereka nggak bisa bernapas dalam air. Menurut buku sejarah, Lion City sendiri dibangun pada tahun 208 Masehi. Kini lokasi yang terkenal karena keindahannya tersebut menjadi area wisata populer dan menarik minat para arkeolog untuk meneliti lokasi Lion City. Cahaba, Alabama. Cahaba merupakan kota hantu di Country Dallas, Alabama, Amerika Serikat. Kota ini dulu merupakan kota negara bagian Alabama pertama dari tahun 1820 hingga 1825. Kota ini ditinggalkan setelah dilanda banjir musiman. Tepatnya pada tahun 1865, kota ini dihancurkan oleh banjir dan kemudian ditinggalkan. Setelah bencana tersebut, untuk tinggal di sana rasanya tidak mungkin. Warganya pun tak punya pilihan selain pergi. Tapi kemudian tahun 1920-an, arkeolog mencoba untuk menjaga dan melestarikan tempat tersebut. Dan dikatakan pula, tempat tersebut sering terlihat hantu yang numpang lewat tanpa bilang permisi dan menghilang begitu saja tanpa jejak. Nggak sopan banget tuh hantu.
Lah, kalau hantunya nyapa, lu mau ngapain, John? Ya, kabur. Verosa Cyprus. Pada era 70-an, kawasan ini merupakan daerah wisata terkenal di dunia. Hingga pada tahun 1974 saat Turki menjajah Cyprus. Sebagai hasilnya, para penduduk pun melarikan diri dari sana. Mereka ikut lomba lari ya, Bang? Lomba lari ndasmu. Sangat menyedihkan ketika para penduduk tersebut dipaksa untuk meninggalkan tempat tinggal mereka dan tak bisa kembali. Sejak tahun 1974, Verosa telah ditinggalkan dan dikuasai oleh pihak militer Turki. Semua area sekarang telah dipagari dan di bawah pengawasan. Jika kalian mencoba untuk merusak pagar ini, mungkin kalian akan langsung ditembak oleh pihak militer di sana. Mauin, Bang, lu kan jomblo. Ditembak mati, John. Emang apa sih nggak boleh? Jomblo amat. Plymouth, Montserrat. Plymouth dulu merupakan ibu kota Montserrat, sebuah teritorial luar negeri dari Britania Raya. Setelah erupsi vulkanik pada tahun 1996 dari gunung berapi Sevier Hill, kota ini melakukan evakuasi massal. Setelah beberapa bulan, para penduduknya pun kembali. Namun alangkah sialnya, gunung tersebut kembali erupsi pada tanggal 25 Juni 1997 dan telah memakan 19 korban. Akhirnya Plymouth melakukan evakuasi kembali dan membuat penduduknya kapok untuk pulang. Semuanya hancur dan pemukiman warga pun tertutupi oleh debu vulkanik. Jika dilihat secara seksama, kota ini benar-benar seperti kota mati. Bahkan ada beberapa rumah warga yang terlihat hanya atapnya dari atas tanah. Centralia. Centralia adalah sebuah kota greget tempat pertambangan batu bara yang dihuni lebih dari 1.000 orang. Menurut ahli, telah terjadi kebakaran besar di dalam labirin bawah tanah tempat tambang batu bara berada. Karena bencana tersebut, pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk membeli rumah-rumah yang ada di sana dan merelokasikan penduduknya. Kini sudah hampir 60 tahun, tetapi kebakaran tersebut tak kunjung padam. Ini dapat diketahui dengan adanya asap hitam yang keluar dari retak-retakan tanah dan beberapa pohon yang tampak hangus terbakar. Meski tampak seperti kota hantu, ada beberapa penduduk greget yang masih tinggal, yang percaya ini sebuah konspirasi pemerintah untuk merebut tanah mereka. Tunggu. Apa mungkin ini konspirasi bumi itu datar? The Island of Dolls. Isla de las Muñecas adalah pulau yang berada di Meksiko, yang juga sering disebut The Island of Dolls, atau Pulau Boneka. Tempat ini bukanlah lapak jualan boneka, melainkan tempat yang dipenuhi boneka yang menggantung di pepohonan, di pagar, dan di tembok-tembok. Lu kan cowok, kok takut boneka, Bang? Makanya dengerin dulu. Boneka-boneka ini tampak menyeramkan karena kondisinya sudah sangat kotor, dipenuhi sarang laba-laba dan juga serangga. Kembali pada tahun 1950, ada seorang lelaki tulen yang bernama Don Julian Santana Barrera. Dialah yang menggantung boneka-boneka di sana, yang dia percaya dapat menenangkan arwah seorang gadis yang menghantuinya. Don dengan sengaja mengumpulkan semua boneka dari tempat sampah dan menggantungnya di sana. Hingga pada akhirnya pada tanggal 17 September 2001, Don ditemukan meninggal karena tenggelam. Hingga kini, ribuan boneka-boneka tersebut masih tergantung di sana dan tidak terawat. Hal inilah yang justru menjadi daya tarik wisatawan yang greget untuk mencoba uji nyali ke pulau itu.
Wittenoom, Australia. Terletak di area terpencil di Australia Barat. Wittenoom sendiri menjadi salah satu kota yang paling beracun dan berbahaya untuk dikunjungi. Kota hantu ini dulunya dihuni oleh 20.000 penduduk yang berprofesi sebagai pengangkut asbes biru yang mematikan. Lebih dari 2.000 kematian yang dikaitkan dengan penambangan di Wittenoom ini, dan seluruh kota tersebut telah terkontaminasi. Pada tahun 1978, pemerintah memutuskan untuk menutup kota tersebut atas dasar keselamatan warganya. Bayangkan saja, dengan hanya tinggal di kota itu saja dapat membuat kita terpapar penyakit mematikan, seperti mesotelioma, asbestosis, dan juga kanker paru-paru. Meskipun dilarang, tak sedikit wisatawan yang penasaran datang untuk berkunjung atau hanya untuk update status. Hingga pada akhirnya, keberadaan kota Wittenoom ini dihapuskan di peta, dan seluruh akses jalan ke sana ditutup. Pripyat. Pripyat adalah kota di Ukraina yang memiliki populasi penduduk hingga 49.000 orang. Hingga pada tanggal 27 April 1986, seluruh penduduknya terpaksa untuk mengungsi karena adanya bencana Chernobyl. Pripyat menjadi tempat yang menerima efek paling besar dari bencana nuklir ini, karena merupakan tempat terdekat dari pembangkit listrik tersebut. Sehingga kota ini menjadi sangat terpapar radiasi. Kota yang indah ini pun terbengkalai dan berubah menjadi kota mati. Dengan jumlah radiasi yang ada, kemungkinan kota ini akan tetap terkontaminasi hingga 1000 tahun mendatang, dan mesti menunggu beberapa tahun lagi hingga cukup aman untuk ditempatin kembali. Terus, hantu yang di sana nggak ikut ngungsi juga, Bang? Kok hantu ngungsi? Mereka kan udah mati. Setelah kalian tahu mengenai kota-kota ini, ada baiknya kalian tidak berusaha untuk mengunjunginya. Walaupun hanya sekedar untuk ambil foto, toh resikonya tak sebanding dengan popularitas kalian di sosmed kan? Sekian dari saya dan sampai jumpa.